Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kelihatannya semangat sekali untuk hari ini ya. Dan dalam kegiatan pembelajaran itu memang harus seperti ini ya. Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan kalau masa depan itu, kesuksesan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menyiapkannya pada hari ini. Ya. Seperti yang kalian lakukan ini. Ini adalah bentuk menyediakan masa depan yang sukses. Itu dengan cara mencari. Baik, untuk hari ini saya akan, sebelum memulai masa pelajaran, membahasnya sedikit. Saya akan melakukan absensi ya. Siapa-siapa saja yang tidak hadir hari ini. Baik, saya mulai dari Jihan. Muhammad Al-Fatih. Maulidah Asmawati. Muhammad Andras. Saat yang ketiga dimulai. Muhammad Andra sudah? Nadia Fitria Rahayu. Novi Damayanti Putri. Jahratul Novi. Ya, berarti hadir semua ya? Iya. Jadi untuk sekali lagi untuk anak-anakku, ketika kalian berhalangan hadir ya, semisal mungkin keadaan kurang sehat ataupun ada hal-hal penting yang menyangkut tidak bisa ditinggalkan dalam keluarganya, mohon diberitahu dengan cara bersurat ya, surat sakit jika dalam keadaan sakit maupun dengan kepentingan yang lain, mohon dengan surat izinnya ya. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, saya mohon untuk satu orang memimpin doa. Coba ya, cukup di tempatnya di situ. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih atas partisipasi. Ya baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan materi poin C, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Jadi baik, untuk anak-anak, siapa yang pernah mendengar
kata sumber daya. Satu orang yang saya tunjuk, tolong kalian sebutkan ya. Batu, kayu, tanah, Batu, kayu, tanah, dan gas. gas. Ya, jadi itu adalah bagian dari sumber daya alam. Ada lagi yang lain? Coba yang lain. Silakan. Siapa namanya? Ya? Putri. Ya. Coba sebutkan sumber daya alam menurutmu itu apa? Tanah, udara, air. Ya. Ada lagi yang lain? Minyak, bumi. Silakan, pojok. Hutan. Ya, namanya siapa? Jihan. Ya, Jihan. Bahan tambang. Ada lagi? Batu. Batu bara. Ya, baik. Itu semua adalah sumber daya. Tapi ini Pak Guru akan. Sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup. Ya. Jadi seperti itu. Itu adalah sumber daya alam yang didefinisikan oleh para pakar maupun para ahli, dan apa yang kalian sebutkan tadi pun adalah bagian dari ternyata kelas 7 ini memang apa? Baik, pada pembelajaran kali ini ya, kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan potensi sumber daya alam berupa sumber tambang. Jadi itu adalah baik. Kita akan masuk pada kegiatan inti kita, yaitu membahas terkait dari materi potensi sumber daya alam ini. Menganggap kalau berbicara tentang hutan kita hanya mengetahui misalnya terkait dengan binatang buas, terus air terjun dan lain sebagainya ya. Ternyata potensi daya hutan itu, sumber daya hutan itu, dimulai dari tadi dari kayu misalnya. Nah, ini adalah manfaat dari potensi sumber daya hutan, yaitu air jatuh itu sendiri. Baik, sumber daya tambang. Potensi sumber daya tambang ini, ya, karena pengaruh letak geografis maupun letak astronomis yang berbeda-beda, menyebabkan adanya beberapa perbedaan karakteristik satu wilayah dengan wilayah yang lain, seperti jenis tanah, iklim, cuaca, bahkan flora dan fauna yang diberikan contoh di sini. Jadi kita akan melakukan diskusi kelompok dan soalnya sudah saya buat ya. Tinggal di sini kita akan membentuk kelompok menjadi kelompok kemarin 5
5 kelompok. Ya. 5 kelompok. Ya. Dengan hitungan 1 sampai 6 ya. Bagi kalian yang sama-sama menghitung nomor 1, maka kumpulkan kalian menjadi satu kelompok. Ya. Ya, saya mulai dari. Jadi itu aja ya. Notulennya silakan kalian catat dan yang menjadi nilai di sini saya nilai berjalan di setiap kelompok. Ya. Ya, akan berjalan di setiap kelompok. Akan menilai keaktifan dan partisipasi kalian. Ya. Baik, saya akan bagikan ya. Saya berikan kesempatan dan waktunya kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan soal yang saya bagikan tadi. Ya, saya waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyajikan dan mempresentasikan hasil berjadwal kami. Saya akan memberikan kesempatan untuk teman saya yang bernama Ana Awalisa untuk membacakan hasil diskusi. Baik, terima kasih kepada teman saya Sabrina yang sudah memberikan waktu untuk saya menjadikan hasil kerja sama kami. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Jawabannya ialah memakai kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi guna mengurangi polusi udara. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Yang ketiga, tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan emas. Yang keempat adalah tidak mencemari lingkungan dengan membuang limbah ke sungai atau laut. Pada sesi ini saya akan membuka sesi tanya jawab dan saya hanya mempersilakan untuk 1 orang dari peserta kelompok lain. Apa yang akan kamu lakukan jika masyarakat tidak bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam? Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Jawaban kami adalah selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan. Yang kedua, menjaga kelestarian. Yang ketiga, perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan kami. Baik, kita masuk pada penyimpulan dari masalah yang kita angkat ini, pembelajaran ini. Dengarkan sini, kalian juga banyak membahas terkait dengan sumber daya alam. Jadi kesimpulan di sini, manfaatkanlah sumber daya alam itu dengan bijaksana, ya, agar tercipta kehidupan yang damai, tentram, dan segala kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi. Ya. Terus selanjutnya saya ingin tanya kepada kalian, ini adalah bagian refleksi dari kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang dengan metode pembelajaran seperti ini? Ada tidak. Jadi saya akan menyimpulkan ya bahwa pada diskusi kita 1 orang